Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Sam'un Hozi SPDI. Saya adalah guru di Madrasah Sanawiyah Nurul Islam Selekatakan, Kecamatan Pulusari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Saya mahasiswa PPG dari UIN Wali Songo, Semarang, dengan nomor peserta PPG 17816501848088, nomor induk mahasiswa PPG 2103117899. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan praktek mengajar dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 gelombang kedua. Kepada dosen penguji kami mohon bimbingan dan arahan agar praktek mengajar ke depannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum materi kita mulai, untuk ketua kelas untuk segera memimpin doa. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dilalata ilal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Gitu. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan yang prima. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu Pak Guru absen. Abel Afdelian, Abu Sofyan, Alfi Khairun Ni'am, Aufalul Azmi, ya. Dea Melani Putri, Fahosa Zahrani Aprilia, Ferdiansyah Saputra, Naisya Farhani Putri, Resya Tri Nur Intami. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi akidah akhlak. Untuk kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang keempat, yaitu adab sholat dan berzikir. Apa? Adab sholat dan berzikir. Silahkan yang bukunya belum dikeluarkan, dipersiapkan, monggo. Disiapkan. Judulnya adab sholat dan berzikir.
sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus tahu tujuannya apa ketika kita mempelajari adab sholat dan adab berzikir. Diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, yaitu materi sholat, ya, materi adab sholat dan adab berzikir. Yang pertama, kita bisa menghayati adab sholat dan berzikir. Yang kedua, tujuannya adalah terbiasa menerapkan adab sholat dan zikir. Terus yang ketiga, mempraktekkan adab sholat dan zikir dengan benar dan baik. Jadi ada 3 tujuan kita mempelajari adab sholat dan adab berzikir. Yang pertama tadi, menghayati adab sholat dan zikir. Yang kedua, terbiasa menerapkan adab sholat dan zikir. Yang ketiga, mempraktekkan adab sholat dan zikir dengan baik dan benar. Pertama adalah pengertian sholat. Sebelum diterangkan, kira-kira yang namanya sholat itu apa? Sudah ada yang tahu? Yang namanya sholat itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau sholat 5 waktu pasti hafal semua ya? Coba Abel, sholat 5 waktu apa saja? Sholat apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Baik, tepuk tangan buat Abel. Nah. Terus selanjutnya pengertian sholat, ya. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholatun yang artinya memiliki arti atau yang artinya adalah doa. Ya, jadi sholat menurut bahasa sholatun yang artinya doa. Yang kedua, menurut istilah atau menurut hukum syarak, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan. Ya, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalian kan sudah biasa ya, kalau sholat pasti yang pertama apa? Takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Artinya yang namanya sholat itu perbuatan atau ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, tapi dengan syarat rukun yang ditentukan. Di pelajaran sore kan sudah ada ya, rukunnya sholat, syaratnya sholat. Paham nggih? Nah, itu. Untuk selanjutnya, ini ada sebuah ayat yaitu surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini termasuk salah satu ayat ya yang menerangkan bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Islam. Bahkan di sebuah hadis juga kalian mungkin sering mendengarkan bahwa awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ada yang tahu artinya? Apa artinya? Ada yang tahu? Jadi awal atau pertama kali yang ditanya oleh Allah atau yang dihisab oleh Allah yaitu perkara sholat. Sebelum zakat dihisab, sebelum puasa dihisab, sebelum haji dihisab, yang pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab adalah bab salat. Baik, saya minta salah satu siswa untuk membaca ayat yang ada di depan. Silakan. Yuk, dia boleh. Yuk.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tajma'un. Tasna'un. Wallahu ya'lamu. Tasna'un. Mending wallahu Ya'lamu ma tasna'un. Bagus. Tepuk tangan buat dia. Sekarang artinya, silahkan salah satu. Abu dibaca artinya ini. Maju Bu. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, tepuk tangan buat Abu. Ya. Itu salah satu anjuran atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana pentingnya sholat. Terus yang kedua adalah pengertian zikir. Apa? Pengertian zikir. Kata zikir berasal dari bahasa Arab yaitu zakaro yang berarti mengingat atau menyebut. Yang berarti mengingat atau menyebut. Berarti kata zikir berasal dari bahasa Arab zakaro yang berarti mengingat atau menyebut. Lah, sedangkan menurut istilah zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Paham ya? Itu arti atau pengertian zikir dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Selanjutnya, ini ada ayat yang menganjurkan kepada umat manusia atau kepada orang yang beriman untuk selalu berzikir. Bunyinya yaitu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya. Coba kita baca bareng-bareng. Ya, a'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Bagus. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang banyak-banyaknya. Kita masuk ke materi yang inti yaitu adab sholat dan adab berzikir. Yang pertama adab sholat yaitu khusyuk. Apa? Khusyuk. Khusyuk merupakan adab terpenting dalam sholat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan ruh daripada sholat dan zikir. Maka sholat dan zikir yang tidak diiringi dengan kekhusyuan ibarat badan tanpa ruh. Oleh karena itu, khusyuk bermakna menghadirkan hati dan berpikir dalam setiap lafaz zikir di dalam sholat dan zikir di luar sholat atau di luar sholat yang diucapkan. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Paham nggih? Jadi adab yang pertama, adab sholat dan zikir atau adab sholat adalah khusyuk. Yang kedua, hati yang ikhlas. Jadi ketika kita sholat ya harus apa? Ikhlas, jangan kepikiran kemana-mana. Ya, harus ikhlas. Yang ketiga, menjaga waktu dan batas-batasnya.
Ya, menjaga waktu dan batasnya. Makanya di dalam sholat itu di dalam ayat kan ada inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang Islam, tapi kewajiban yang di waktu-waktu. Waktunya tertentu. Sholat zuhur, batas waktunya apa? Sholat asar, batas waktunya kapan? Sholat maghrib, batas waktunya kapan? Isya, begitu juga. Subuh pun seperti itu. Ini juga sudah kita pelajari di pelajaran sore ya, di kitab Mabadul Fiqhiyah. Awalnya sholat waktu apa? Sholat zuhur itu awalnya ketika ada apa, terus akhirnya apa itu sudah kita pelajari di pelajaran sore. Adab sholat yang keempat yaitu menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Jadi adab atau tata krama atau akhlak ketika kita sholat, kita harus menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Baik itu najis yang ada di badan kita, atau najis yang ada di pakaian kita, atau najis yang ada di tempat kita mau sholat. Berarti tempat yang sholat harus bersih dari najis, pakaian kita juga harus bersih, terus badan kita juga harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Terus yang selanjutnya adabnya sholat menyingkirkan gambar atau tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. Ini kalau kalian sholat di rumahnya sendiri-sendiri. Makanya kan dianjurkan ketika kita sholat sebaiknya sholat berjamaah di musola atau di masjid. Kalau di musola di masjid insya Allah tidak ada gambar apa-apa. Tapi kalau kalian sholat di rumah biasanya ada gambar artis. Pas gambarnya ada di depan ketika kita sholat. Akhirnya kita tidak khusyuk. Akhirnya apa? Kita tidak khusyuk, kita tidak bisa fokus dengan bacaan sholat, tapi kita melihat gambar yang ada di depan kita, apalagi gambarnya gambar yang tidak baik. Seperti itu. Makanya diusahakan atau adabnya ketika kita sholat adalah menyingkirkan gambar tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. Yang selanjutnya memakai pakaian kita yang terbaik. Jadi ketika kita sholat tidak harus pakaian yang baru. Yang penting pakainya baik dan suci. Tidak harus baru. Ya, khusus yang putri-putri mukenanya harus mukena yang besar. Ya, dan mukena yang tidak transparan. Kalian kalau beli mukena ya minta kepada orang tua kalian jangan beli mukena yang tipis, tapi yang tebal agar tidak transparan. Paham nggih? Nah, adabnya sholat menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Nah, ini yang penting ini. Jadi kita harus sedih, kita harus menyesal ketika kita tidak bisa sholat, ketika kita tidak bisa menikmati kita sholat. Sebab ibaratnya kita sholat, hakikatnya kita sholat adalah kita sedang menghadap dengan Allah. Kita sedang menghadap, sedang menyembah Allah. Jadi kalian harus menikmati sholat itu. Ya, kalian harus menyesal, kalian harus bersedih ketika kalian sholat, tapi pikirannya kemana? Lagi sholat pikirannya di lapangan. Lagi sholat kepenginnya mangan. Lagi sholat ingatnya main bola. Kita harus sedih dan menyesal. Untuk selanjutnya melakukan sholat dengan khusyuk. Nah ini yang memang agak sulit. Pahala itu tergantung sholatnya. Upamanya si Abel, sholat khusyuknya hanya ketika takbiratul ihram saja. Setelah takbiratul ihram terus pikirannya kemana-mana. Maka apa? Pahalanya hanya takbiratul ihram. Makanya dianjurkan ketika kita sudah selesai sholat apa? Kita ditambahi dengan zikir. Untuk apa? Untuk menambahi pahala-pahala sholat. Paham nggih?
Itu yang pertama tadi adab atau akhlak atau tata krama ketika kita sholat. Yang kedua adalah adab berzikir. Adab berzikir. Yang pertama adab berzikir, ikhlas dalam berzikir mengharap ridho Allah dengan membersihkan amal dari campuran sesuatu. Ini juga sulit. Ketika kalian zikir, tidak ada yang kalian harapkan kecuali ridho Allah. Kalian zikir, ya, membawa tasbih, terus membaca subhanallah, subhanallah, terus membaca tahlil la ilaha illallah. Tidak ada harapan kalian, ya. Kalian tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan pujian dari orang, tidak mengharapkan pujian dari orang tua atau dari siapapun. Tapi ketika kita berzikir hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ya, adabnya berzikir adalah merendahkan suara. Ya, merendahkan suara, tidak terlalu keras ketika dia berzikir. Yang ketiga, berzikir dengan zikir-zikir dan wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berzikir atau wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk membaca Al-Quran pun itu termasuk wirid. Ya, membaca Al-Quran dengan niat berzikir itu juga dianjurkan. Ketika kalian biasanya baca maghrib atau baca subuh, kalian sempatkan membaca Al-Quran, ya, itu niatnya bisa dua. Niat membaca Al-Quran dan juga niat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mencoba memahami makna dan khusyuk dalam melakukannya. Sudah bisa memaknai Al-Quran? Kalau belum bisa, yang penting makhrajnya yang benar. Nah, artinya apa? Ketika kita membaca, ya, ketika kita membaca Al-Quran, itu diharapkan kita sambil memahami artinya. Kalau bisa. Insya Allah nanti bisa. Amin Allahumma. Amin. Nah, tapi paling tidak, kalau belum bisa kalian membaca sambil memahami artinya, paling tidak kalian membaca Al-Qurannya sesuai dengan aturan-aturan ilmu tajwid. Selanjutnya, adab berzikir adalah duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci. Ya. Jadi ketika kalian berzikir, sebaiknya mencari tempat atau ruangan yang suci. Ya. Di mana? Ya, bisa di kamar, bisa di ruang tamu, bisa di musola, bisa di masjid. Jangan kemudian kalian berzikir, zikirnya di WC. Itu tidak boleh. Ya, artinya apa? Adabnya orang berzikir adalah memilih tempat atau ruangan yang suci. Yang keenam, memakai wewangian, ya, mewangikan pakaian dan tempat. Itu, ya, memakai wewangian di pakaian dan tempat. Itu disunahkan atau adabnya seperti itu. Ketika kita berzikir, kita memakai minyak wangi. Tempatnya juga dikasih minyak wangi. Dengan minyak wangi atau pakaian yang bersih dan halal, ya. Pakaiannya juga pakaian yang bersih, terus dikasih minyak wangi. Tempat yang untuk berzikir juga sebaiknya dikasih minyak wangi. Yang selanjutnya, memilih tempat yang agak sunyi. Jadi kalau kalian berzikir, itu sebaiknya tata caranya atau akhlaknya itu memilih tempat yang agak sunyi. Manfaat zikir, apa? Manfaat zikir. Yang pertama, manfaat zikir membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang. Jadi ketika kita membaca zikir, ingat kepada Allah, hati yang tadinya tidak tenang menjadi tenang. Yang ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Yang keempat, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Yang kelima, menjadikan diri ini semakin dekat
dengan Sang Pencipta. Yang keenam, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Yang terakhir, semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Terus selanjutnya itu materi tadi ya, yang berhubungan dengan adab sholat dan adab berzikir. Kira-kira sudah paham semua nggih? Nah, untuk selanjutnya adalah diskusi. Silahkan kalian membuat kelompok diskusi. Silahkan langsung kursi ditata sedemikian rupa. Silahkan langsung aja. Pak Guru akan membagikan LKPD dari kelompok yang ada, nanti kalian diskusi apa yang ada di LKPD tersebut. Pak Guru kasih waktu 15 menit. Siap ya? Kelompok 2, silakan yang mau wakili. Ya, silakan maju. Aufalul Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi.
adab berzikir. 1. Ikhlas. 2. Mendahkan suara. 3. Berzikir. 4. Mencoba memahami maknanya dan khusyuk. 5. Duduk di suatu tempat atau ruang yang suci. 6. Mewangikan pakaian dan tempat. 7. Memilih tempat yang agak sunyi. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mau wakili? Ayo, Dea, maju Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Hikmah sholat. 1. Mendidik, disiplin, dan menghargai waktu. 2. Menjadikan hati tenang, karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. 3. Menyadarkan manusia tentang hakikatnya dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. 6. Sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya kelompok 4. Silakan. Siapa yang akan mempresentasikan? Yo. Resya, silakan. Resya maju. Yang lain didengarkan coba hasil presentasinya kelompok 4 seperti apa, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi. Manfaat zikir. 1. Membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. 2. Hati menjadi tenang. 3. Bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. 4. Mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. 5. Menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. 6. Menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. 7. Semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Untuk selanjutnya, tadi dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi. Ya, rata-rata sudah bagus semua. Dari masing-masing kelompok, semua siswa yang ada, kira-kira ada yang mau bertanya? Oh ya, si Resya. Apa saja? Oh ya, ini ada pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertanyaan yang sangat bagus dari Resya. Apa saja yang termasuk bacaan zikir? Ayo. Kira-kira ada yang bisa jawab sebelum Pak Guru jawab? Ayo, Apel. Lafaz tasbih. Lafaz tasbih. Betul apa tidak? Lafaz tasbih termasuk zikir? Apa itu? Tasbih bacaan apa? Subhanallah. Tepuk tangan buat Abel. Pinter juga ya ternyata Abel ya. Terus apa lagi? Selain bacaan tasbih, siapa lagi? Ayo, si Osa apa? Lafaz hamdalah. Ada yang tahu lafaz hamdalah itu bunyinya seperti apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Ya. Hamdalah. Kalau tahlil itu termasuk bacaan zikir apa tidak? Apa itu? Tahlil bunyinya seperti apa? La ilaha illallah. Kurang kompak, apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya, tadi sudah sama-sama kita laksanakan diskusi bersama-sama dengan kelompok kalian masing-masing. Namanya saja tugas kelompok, berarti dikerjakan bareng
barang. Baik, Pak Guru bagikan soalnya ya. Nanti yang atas ditulis kelompok 1 berarti kelompok apa tadi? Abu Bakar. Kelompok 2 kelompok sahabat Ali. Kelompok 3 kelompok Siti Aisyah. Kelompok 4 kelompok Siti Fatimah. Baik, Pak Guru bagi saja. Jangan sampai lupa. Ketua kelas untuk bisa membantu mengumpulkan Mas Abel. Silakan Mas Abel. Ya. Oke, terima kasih Mas Abel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya di pertemuan kali ini kita telah selesai mengikuti materi yaitu bab tentang adab sholat dan adab berzikir. Sebelum selesai, akan Pak Guru sampaikan yang pertama di adab sholat dan zikir, yang kedua terbiasa menerapkan adab sholat dan zikir, memahami adab sholat dan zikir, dan memahami dalil tentang adab sholat dan zikir. Yang terakhir yaitu manfaat zikir, tadi juga sudah dibacakan oleh perwakilan dari kalian. Pak Guru ulas lagi. Yang pertama, manfaat zikir membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Yang keempat, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Menjadikan diri ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Yang terakhir, semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir yang Pak Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Allahumma amin. Dan harapan Pak Guru dan juga harapan orang tua kalian semua, kalian kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini atau siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.